Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Pada video pagi ini saya akan menganalisa lagi ada 5 saham di sektor konstruksi. Ada Waskita, ada WG, ada Wika, ada ADI, dan ada PTPP. Langsung saja kita ke saham pertama. Saham pertama ada Waskita. Waskita pada hari kemarin ditutup turun 2% ke level harga 710. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Waskita breakdown dari MA20 nya arah selanjutnya ke 660 sampai 650. Terlihat juga garis indikator MACD masih mengarah ke bawah dan bercat juga masih ada di posisi di bawah 0. Yang mau spekulasi buy, wait and see dulu ya, nunggu confirm aja atau nunggu di dekat-dekat 670 atau 665 di daerah sini. Cut lossnya ya di bawah situ. Kita buat simulasinya atau bagaimana trading plan-nya. Nah, ini kita beli di 665 atau 670 lah. Cut loss-nya sini dekat aja. Ada di 4%, potensi profit terdekatnya resisten di 750 aja. Jadi hampir 1/2 ya. Potensi profit ada di 12% dan cut loss-nya ada di 4,78%. Jadi seperti itu untuk Waskita. Arahnya masih ke bawah, kecuali besok bisa rebound minimal tutup di 740 ya, tutup di 740. Kita lanjut ke saham kedua. Saham kedua ada WG. WG pada hari kemarin ditutup turun juga 3% ke level harga 194. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal WG mengarah ke 180. Bagaimana potensinya? Potensinya mengarah ke 180 supportnya. Di situ juga ada EMA 60 dan terlihat juga bar chart di bawah 0 semakin dalam atau semakin mengarah ke bawah, dan setelah melandai indikator MACD garis biru dan merah, dan sekarang arahnya ke bawah. Jadi yang mau spekulasi buy tunggu di 180, di 182 atau 184 bisa spekulasi buy di situ. Cut loss-nya kita buat dulu ya di 182 atau 104 atau 4 ada di 8%, di 176 cut loss, atau di 175 potensi profit, 184 potensi profit 13%. Tapi kalau bisa jualnya di sini aja di sekitaran 10%, di 204. Jadi seperti itu untuk WG. Tapi kalau Bapak Ibu mau ikut dia naik, bisa saja sesuaikan aja trading plan-nya. Kalau dia sudah breakout ya, kalau nantinya dalam minggu ini WG bisa breakout misalnya ya, mampu breakout ya, Bapak Ibu pasang aja trailing stop. Jadi kalau dia fase breakout ya trailing stopnya kena dan Bapak Ibu bisa take profit walaupun enggak sebanyak waktu dia breakout. Jadi seperti itu untuk WG. Tunggu dulu aja, wait and see apakah dia besok bisa rebound minimal ke 200 menutup candle hari kemarin, atau dia malah breakdown ke arah 184. Jadi seperti itu untuk WG, masih sideways di range harga 180 sampai 210. Lanjut saja kita ke saham ketiga ada Wika. Wika pada hari kemarin juga ditutup turun 3,6% ke level harga 1205. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Wika juga sudah breakdown dan terjadi dead cross. Oh, ini bukan dead cross ya, dead crossnya emang sudah lama, dari pertengahan Juni bulan lalu sudah dead cross. MACD setelah melandai dan mengarah ke bawah lagi nih, dan bercat di bawah 0 juga makin dalam candlenya. Potensi terdekat mengejar supportnya di 1140 sampai 1150 di daerah sini. Yang mau spekulasi buy di sini juga agak bahaya ya. Ini kalau spekulasi buy di EMA 60 ini agak jauh nih, 10%. Take profitnya enggak terlalu tinggi kayaknya. Sama-sama lah. Artinya ini di harga pertengahan. Bisa saja Bapak Ibu dan teman-teman sesuaikan saja bagaimana maunya. Apakah siap kalau dengan resiko seperti ini? Bapak Ibu bisa coba, tapi ini disclaimer on ya. Atau Bapak Ibu nunggu di 1050 bisa juga buy, cut loss-nya itu sama aja, masih cut loss-nya di situ. Jadi kalau buy di 1050
cut lossnya sekitar 2% aja, 3%. Potensi profit juga malah cukup lebar nih. Kalau Bapak Ibu beli di 1050, potensi profitnya resistennya di EMA 60 dan di 6%, 1:2. Kalau dia breakout malah Bapak Ibu dapat 15%. Jadi peluang cukup bagus untuk Wika ya. Tapi bisa saja besok Wika malah rebound. Kalau rebound dia tutup bisa di atas 1250. Ini potensi bagus Wika akan menguji resistennya di 1300 sampai 1400. Jadi seperti itu aja untuk Wika. Kita lihat besok karena ini harga nanggung. Arahnya juga masih bingung nih. Apakah Kompim mengarah ke bawah atau malah besok dia mampu breakout lagi, rebound dan mengarah menguji resisten dan tutup di atas resisten di 1250. Lanjut ke saham keempat ada Adi. Adi juga pada hari kemarin ditutup turun 1,57% ke level harga 625. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Adi tutup tipis di bawah EMA 20 nya, support EMA 20. Potensi kemana Adi? Adi potensi mengarah ke support EMA 60 nya di 585. Yang mau spekulasi buy ya spekulasi buy di dekat sini aja di 590. Nah di daerah sini cut lossnya ya di 560 atau 550. Potensi profitnya ya di 650 sampai 700. Itu resisten terdekat di 650. Resisten yang terbentuk dari awal Juli kemarin yang tidak bisa ditembusnya di 650. Selanjutnya kalau di breakout ya arahnya ke 700. Adi juga masih di range sideways-nya di 585 sampai 705. Jadi masih potensi untuk swing trade. Swing trade juga cukup bagus, beli di dekat-dekat support, jualnya dekat-dekat resisten. Kalaupun dia malah breakdown ya cut loss, disesuaikan dengan trading plan di harga mana kita Bapak Ibu mau cut loss. Kalau saya cut lossnya di 550 sampai 560 ya di daerah situ lah. Lanjut kita ke saham terakhir. Saham terakhir ada PTPP. Pada hari kemarin ditutup turun 2,54% ke level harga 960. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal PTPP sudah breakdown dari resistennya di 970, tapi di 930 sampai 940 ada EMA 20 nya. Apakah dia mampu rebound setelah dia menguji besok supportnya di 940 sampai 950? Kalau dia mampu rebound ya bagus. Arah terdekat resistennya di 1050 sampai 1060. Tapi kalau besok dia malah breakdown dari EMA 20 nya di 940 ya arahnya ke 790 sampai ke 800 lagi. Di situ ada EMA 60 nya dan terlihat juga volume sudah menghilang ya, tidak seperti saat dia rebound naik dan sekarang sudah kecil dan arah indikator MACD garis birunya mengarah ke bawah dan bercat di bawah 0 juga mulai agak dalam atau agak mengarah ke bawah. Yang mau spekulasi buy PTPP ini cukup menarik ya. Saham PTPP bisa spekulasi buy di harga penutupan kemarin di 960. Kita buat dulu bagaimana simulasi trading plan-nya. Cut loss-nya di 900, potensi profit ada di resisten EMA 150 nya di 1060 seperti itu. Kalau cut loss-nya 900 nanti beli lagi di 800 ya. Jadi seperti itu strategi untuk trading plan PTPP ini juga sangat menarik. PTPP ya, cut loss-nya nggak jauh banget, cuman ada di antara 5 sampai 6% kalau cut loss, dan potensi profitnya ada di 10 sampai 11%. Jadi peluang cukup bagus. Misalkan dia tidak sesuai dengan skenario ini, ternyata setelah kita beli di 960 dia turun dan breakdown dari 900. Jadi belinya di mana? Belinya di sini lagi, dekat-dekat 790. Belinya di 810, cut loss-nya di 760, sekitar 6%. Potensi profit berapa? Potensi profitnya 19%. Cukup menarik ya. Ya seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dan teman-teman dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Pilih yang personal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.